Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roy Martan Rahandra, dosen program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah. Jadi mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah ini diberikan khusus buat mahasiswa semester 2. Indikator dari mata pelajaran taksonomi tumbuhan ini yang pertama itu adalah mempelajari penggolongan klasifikasi tumbuhan rendah berdasarkan alat perkawinan ataupun perkembangbiakannya, serta memberikan ciri-ciri morfologi dari tumbuhan itu sendiri. Intinya dalam mata pelajaran kali ini saya memberikan kesempatan secara penuh untuk mahasiswa dapat mempresentasikan melalui akun YouTube yang sudah disediakan oleh mahasiswa. Demikian, selamat menyaksikan video dari mahasiswa program studi pendidikan biologi. Ya baik, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wilmina Erari, mahasiswa STIKI PGRI Papua, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Yang akan saya bahas kali ini yaitu pengertian manfaat alga dan makroalga. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan, seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Sedangkan pada makroalga merupakan kolonil atau rumpun yang dimanfaatkan oleh biota laut sebagai habitat pengasuhan. Biota laut yang umumnya ditemukan berada di rumpun makroalga adalah ikan. Berikutnya deskripsi alga. Yang pertama, tumbuhan yang terdapat di laut merupakan organisme pada tingkat trofik, terendah atau prosuden primer pada suatu ekosistem perairan laut. Tumbuhan laut ini dapat melakukan fotosintesis serta menghasilkan senyawa organik yang dibutuhkan oleh kehidupan berbagai organisme dalam perairan. Faktor utama yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan laut yaitu cahaya yang dibutuhkan oleh fotosintesis dan substrat untuk melekat. Rumput laut merupakan tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Semua bagian dari tumbuhan rumput laut disebut talus. Rumput laut dikenal dengan nama alga dan berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu mikroalga dan makroalga. Mikroalga berukuran kecil, tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Berbeda dengan makroalga yang berukuran besar, dapat dilihat langsung oleh mata. Sekelompok alga tersebut sebagian besar hidup di laut, dan ada yang melekat di dasar laut atau melayang-layang mengikuti gerakan arus laut. Yang kedua, ada morfologi alga. Morfologi tumbuhan alga tidak memperlihatkan adanya perbedaan antara akar, batang, dan daun. Secara keseluruhan, tanaman ini memiliki morfologi yang mirip, walaupun sebenarnya berbeda. Tumbuhan makroalga umumnya disebut talus. Talus merupakan tumbuhan vegetatif alga yang belum mengenal diferensial akar, batang, dan daun, sebagaimana yang ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Talus makroalga umumnya terdiri atas bladet yang memiliki bentuk seperti daun, stipe atau bagian yang menyerupai batang, dan hohlfats yang merupakan bagian talus yang serupa dengan akar. Beberapa jenis makroalga stipe tidak dijumpai dan bladet melekat langsung pada hohlfats. Bentuk talus makroalga ini adalah bentuk-bentuk alga atau talus makroalga. Bentuk talus makroalga bermacam-macam, antara lain bulat seperti tabung, pipi, gepeng, bulat seperti kantong dan rambut, dan sebagainya. Percabangan talus ada yang
Chotomous atau bercabang dua terus-menerus. Petinate atau berderet secara pada suatu sisi talus utama. Pinnate bercabang dua-dua pada sepanjang talus utama secara berselang-seling. Verticillate cabangnya berpusat melingkari aksi atau sumbu utama, dan ada pula yang sederhana dan tidak bercabang. Berikutnya manfaat alga. Alga dimanfaatkan manusia dalam banyak cara. Negara yang memiliki alga merah dan alga coklat, organisme ini digunakan sebagai pupuk. Banyak alga mensintesis vitamin A dan D. Dengan dimakannya alga oleh ikan, maka vitamin-vitamin itu disimpan dalam organ, umpamanya hati, ikan itu, dan diekstraksi ataupun digunakan secara langsung sebagai sumber yang kaya akan vitamin bagi konsumen manusia, seperti misalnya pada minyak ikan paus. Alga dimanfaatkan sebagai makanan, terutama di negara-negara timur. Nah, orang Jepang dia membudidayakan dan memanen Prophyra, suatu ganggang merah, sebagai tanaman pangan, yaitu karagen atau lumut Irlandia, dan keduanya ini digunakan untuk bahan pengemulsi, pembentukan sel, dan pengentalan dalam banyak. Berikut manfaat makroalga. Makroalga sebagai produk alam merupakan komoditas yang sangat baik untuk dikembangkan mengingat kandungan kimia yang dimilikinya. Makroalga dimanfaatkan secara luas, baik dalam bentuk raw material atau material mentah, seluruh bagian tumbuhan maupun dalam bentuk olahan. Dalam bentuk raw material di Indonesia digunakan sebagai lalapan, sayuran, manisan, dan asinan. Kemudian dari segi biologis, makroalga mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan produktivitas primer, penyerap bahan polutan, penghasil bahan organik, dan sumber produksi oksigen bagi organisme akuatik di lingkungan perairan. Makroalga merupakan salah satu biota penyusun ekosistem laut yang memiliki manfaat baik secara ekologis maupun secara ekonomis. Pemanfaatan makroalga secara ekonomis sudah bukan menjadi rahasia lagi. Makroalga atau rumput laut, atau disebut oleh kalangan pengusaha dan pembudidaya makroalga, merupakan komoditas unggulan di bidang perikanan. Makroalga merupakan sumber penghasil vikoloid, agar-agar, karaginan, dan aglinat yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai industri, seperti industri makanan, kosmetik, farmasi, fotografi, dan industri lainnya. Makroalga juga merupakan sumber polisakarida bioaktif seperti wolfram, fokoidan, fokosantin, manitol, laminaran, kolprein yang bermanfaat untuk bahan senyawa obat. Manfaat makroalga secara ekologis memberikan dampak terhadap keseimbangan ekosistem laut, dan secara tidak langsung memberikan dampak terhadap manusia, terutama dalam bidang perikanan. Keanekaragaman makroalga yang tinggi akan berpengaruh terhadap produktivitas biologi yang tinggi di ekosistem. Makroalga sangat penting dalam perekrutan dan perlindungan bagi ikan dan kekarangan. Hasil perikanan tersebut akan terus berkelanjutan apabila keseimbangan ekosistem laut dapat terjaga kelestariannya. Nah, peran makroalga secara ekologis terhadap ekosistem tidak banyak mendapatkan perhatian karena
peranan tidak memberikan dampak secara langsung bagi kehidupan manusia, padahal perairan makroalga secara ekologis juga sangat penting, terutama bagi keseimbangan ekosistem. Terima kasih. Sekian dari video saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.